Pesta Natal sudah lewat. Pesta gembira tahun baru sudah lewat Tuhan. Sukacita tahun baru Tuhan sudah kami rasakan. Memasuki tahun yang baru, kami tidak lagi Tuhan dengan euforia tahun baru, karena kami harus menghadapi kenyataan bahwa banyak hal di dalam tahun baru ini yang mulai membuat banyak berita-berita Tuhan, baik itu politik, ekonomi, keadaan-keadaan Tuhan, bencana-bencana. Kami memasuki tahun baru Tuhan, kami mau teduh, tinggal tenang di hadapan-Mu. Kami butuh hikmat yang baru, kami butuh kekuatan yang baru di tahun baru ini Tuhan, karena pesta hanya satu hari Tuhan. Tidak setiap hari kami akan mengalami pesta, tapi kami harus menjalani hari lepas hari Tuhan, dengan kenyataan-kenyataan, dengan kehidupan demi kehidupan. Karena itu hari ini Tuhan, bantu kami meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, tinggal diam di bawah kaki-Mu, menantikan hikmat-Mu, pimpinan-Mu, pengajaran-Mu, pengarahan-Mu, supaya tahun ini apapun kata orang, apapun kata berita-berita di luar sana, tetapi kami yang ada di dalam Engkau, dengan pimpinan dan hikmat-Mu, kami masuki hari ini, kami jalani tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan, dengan pembaruan demi pembaruan, dengan pemulihan demi pemulihan, bahkan berkat yang melimpah akan kami terima, karena kami memiliki iman dan pengharapan selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami tidak terbuai dengan pesta, tapi kami mau berjalan dengan hikmat. Kami mau berjalan dengar-dengaran dengan Roh Kudus, supaya kami tidak salah jalan di tahun ini. Orang lain boleh panik, tetapi kami yang ada di dalam pimpinan-Mu, kami yang berjalan dengan memegang tangan kanan-Mu yang memberi kami kemenangan, kami tidak panik Tuhan. Kami berjalan, kami tahu kami ada di dalam benteng perlindungan yang kuat, batu karang kami yang teguh, di dalam nama Yesus. Karena itu sangat penting Tuhan, kalau awal tahun ini kami mulai dengan firman-Mu. Sangat penting Tuhan, untuk awal tahun ini kami meneguhkan iman kami. Sangat penting Tuhan, awal tahun ini kami berjalan dengan satu harapan yang baru. Bersama Kristus kami cakap melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberi kami kekuatan. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar, siap diajar, siap ditegur, siap dituntun, untuk kami kuat dan menang di dalam tahun 2026 ini. Kami semuanya siap menyambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Sudah 1 tahun tidak jumpa, ya kan? 1 tahun ya, terakhir kan ke Natal kemarin jumpanya. Oke. Tahun baru kita mulai dengan modal awal kesuksesan. Masih ingat sukses? Saya pernah bagikan sukses di tempat ini. Sukses itu nggak selalu sama ya. Kalau untuk seniman, sukses itu kalau karyanya diakui, ya. Kalau untuk atlet ataupun entertainer, itu sukses kalau punya prestasi, ya. Kalau pebisnis ya cuan, gitu ya. Sukses itu beda-beda, tergantung apa yang kita jalani. Jadi nggak selalu ukurannya hepeng, fulus, enggak, ya. Nah, dan sukses itu juga kan macam-macam. Pernah saya bilang ya, ada yang sukses yang kita nikmati sendiri, ada sukses yang bisa dirasakan oleh orang lain sekitar kita, ada juga sukses yang dinikmati banyak orang. Dan yang paling bagus adalah sukses yang bisa diwariskan, bisa dinikmati dari generasi ke generasi.
Itu sukses ya. Jadi kita samain dulu nih sukses. Saya lagi nggak ngomong soal tabungan di bank. Saya nggak ngomong itu ya. Oke? Iya. Nah, saya ingin cerita satu. Jadi kalau di dalam perjalanan tuh kadang-kadang ya, saya mau mengunjungi kemarin satu negara. Negara ini sebetulnya di bawahnya secara ekonomi gitu ya, secara dunia di bawahnya Indonesia harusnya. Ya, negara ini belum nyala. Belum dipasang om? Oh belum dipasang, pantesan. Sudah? Ini negara apa ini? Salah. Ini negara Vietnam. Ya, negara Vietnam. Saya berpikir Vietnam itu kan secara mata uangnya saja di bawah Indonesia. Jadi harusnya sih lebih bagus Indonesia nih harusnya nih, lebih aman Indonesia nih gitu ya. Sampai kalau mau ke sana tadinya, ini banyak copet nggak ya? Ini jalanan nyaman nggak ya? Kotor nggak ya? Gitu kan kita berpikir karena iya harusnya di bawah Indonesia. Gitu. Tapi waktu kami datang ke sana, kami cukup terkejut Bapak Ibu. Ternyata yang kami duga itu salah. Negaranya bagus, kota-kotanya bagus, bersih, jalanannya lebar, tidak ada kabel-kabel listrik di atas, semuanya udah di bawah rumahnya. Bahkan tembok-temboknya, dia banyak gedung-gedung tua ya. Temboknya tidak ada satupun yang ada coretannya. Kok rapi ya, nyaman ya, gitu ya. Wah, ternyata ini kota kok sampai negara ini mendapat julukan adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat di dunia. Luar biasa. Dia punya wisata tuh. Ya, luar biasa wisatanya. Saya bingung. Kalau kita jalan di sini di samping Kali Ciliwung, bagaimana keadaannya? Kalau di sana semua kali yang melintasi kota jadi tempat wisata, bersih, rame, aman, nyaman. Bahkan ada satu wilayah itu rel kereta api, ya, di samping-sampingnya itu tempat kita ngopi, rapi. Jadi kita duduk di sini, kereta apinya di sini nih nanti kalau lewat. Tapi jadi tempat wisata. Nah kalau di sini gimana? Nah, saya bingung Bapak Ibu. Kok bisa ya mereka sesukses ini? Apa rahasianya? Padahal kalau kita mengikuti sejarahnya itu negara ini dikuasai oleh Tiongkok sekitar 1000 tahun di bawah kekuasaan Tiongkok. Jadi abad 11 sebelum Masehi sampai abad 10 Masehi itu dikuasai oleh Tiongkok. Artinya mereka di bawah intervensi negara lain. Pada waktu 10 Masehi mereka bebas dari Tiongkok, mereka mulai memperlebar negaranya, mengalahkan beberapa negara kecil-kecil lalu menjadi satu, mulai menjadi besar. Ya. Nah, tapi pada tahun 1887 kembali mereka dijajah oleh Prancis. Dijajah oleh Prancis sekian puluh tahun, ya, sekian puluh tahun. Lalu mereka tahun 45 sama seperti Indonesia menyatakan diri merdeka, jadi negara republik, gitu ya. Tetapi tidak diterima oleh Prancis dan negara lain sehingga terjadi namanya Perang Indochina, melibatkan Laos, Kamboja, ya, Vietnam. Jadi mereka ini nggak merdeka-merdeka. Tahun 45 mereka bilang merdeka pun tidak diakui, masih terjadi perang. Artinya kehidupan mereka ini terus ditekan, terus di bawah tekanan, terus di bawah penjajahan. Sampai tahun 54, ya, tahun 54 Vietnam Utara dan Selatan itu juga dibenturkan, perang lagi. Dan itulah juga yang didukung juga oleh Amerika. Jadi satu perang yang cukup terkenal ya.
perang dengan Amerika. Setelah selesai tahun 75, akhirnya mereka memerdekakan diri. Tetapi lagi-lagi diisolasi, diembargo, dipersulit oleh negara-negara barat sampai tahun 2000-an. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi berapa lama mereka dari 11 sebelum Masehi sampai tahun 2000 itu mereka hidup susah. Dijajah sana sini, ditekan sana sini. Ya. Baru agak bagus setelah tahun 2000. Ya, setelah tahun 2000 itu baru membaik. Setelah embargonya, isolasinya dibuka. Jadi, kalau saya bilang negara ini bagus, berapa tahun mereka bangunnya? Dari sejak mereka bisa berdiri sendiri sampai menjadi satu negara yang begitu bagusnya tahun ini. Sedangkan Indonesia sudah merdeka dari tahun 45. Saya nggak sedang membandingkan negaranya sih, tetapi saya sedang mengagumi kok bisa secepat itu ya. Gitu ya. Kok bisa secepat itu sebuah negara habis dijajah bergantian habis-habisan bisa dengan cepat berkembang, bisa dengan cepat pulih. Teman saya cerita, katanya tahun 2000 awal ya, 2000 sekian gitu, dia pernah ke sana. Suasananya masih nggak enak, masyarakatnya tuh masih kasar, masih keras gitu loh. Sampai dia katanya waktu temannya ke sana tuh sampai kalau ada apa-apa bisa berantem sama tukang becaknya gitu. Karena keras, katanya kalau orang suara keras, kita mesti keras lagi gitu katanya. Tetapi waktu kami datang, kok beda? Suasananya nyaman, orang-orangnya terbuka, ramah. Terjadi perubahan yang begitu luar biasa dalam waktu yang sangat pendek. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi, coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Saya mencoba bertanya gitu ya, Tuhan, kok bisa ya? Cepet banget ini negara ya. Enak banget ya. Masa saya jalan di samping kali nyaman, saya jalan di samping rel kereta api nyaman, jalan malam-malam aman. Kok enak ya? Nah, apa yang kita pelajari dari bangsa Vietnam ini? Ya. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada satu hal yang saya pelajari di sana, Bapak Ibu. Saya tidak melihat budaya Prancisnya begitu kuat, enggak. Bangunannya mungkin terpengaruh ya, tapi budaya mereka tidak terpengaruh. Bahkan bahasa mereka mayoritas masih nggak ngerti banyak tentang bahasa Inggris dan lain-lain. Tetap bahasa mereka. Ada satu nilai yang tetap mereka jaga. Balik ke itu ke PowerPoint. Mereka tidak terpengaruh walaupun dijajah 1000 tahun, sekian puluh tahun. Mereka ditekan dengan budaya-budaya lain. Mereka tidak terpengaruh. Mereka menjaga seperti ini ya. Ada anak-anak ini tetap diajari dengan budaya mereka, bahasa mereka. Kalau banyak negara lain, bangsa Asia lain suka sok kebule-bulean, suka gaya barat-baratan. Mereka enggak, mereka bangga dengan budaya mereka. Mereka tetap dengan bahasa mereka. Nilai-nilai yang ada di dalam mereka, mereka jaga walaupun hidup mereka penuh tekanan. Jadi tadi kita bilang, siapa kita? Firman Tuhan bilang kita ini imamat rajani, umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih. Tapi apakah kita tetap kelihatan seperti itu? Karena udah puluhan tahun hidup kita banyak masalah. Hidup kita banyak tekanan. Hidup kita banyak kekecewaan, kepahitan, dijahatin orang, dicurangin orang. Lalu, apakah karakter kita berubah karena itu? Bangsa ini maju karena dia tahu nilai di dalam hidup mereka.
bukan karena dijajah, bukan karena tekanan dari luar. Mereka tahu mereka bangsa yang bisa maju, bangsa yang besar. Mentalitas mereka terjaga. Di sana Bapak Ibu, cowok cewek tuh nggak pilih-pilih kerjaan. Saya jalan di sana, ada satu truk bawa batako untuk bangunan. Bapak Ibu tahu yang turun ngangkut turunin batako segala macam, cowok cewek semuanya kerjasama. Tukang parkir motor, geser motor, ibu-ibu. Mereka nggak pilih-pilih Bapak Ibu. Apa yang ada di tangan mereka, mereka kerjakan dengan baik. Luar biasa. Saya bertanya sama Roh Kudus gitu ya, nilai apa yang membedakan? Seringkali kalau jalan-jalan ya Bapak Ibu ya, saya seringkali kadang-kadang ada komunikasi impresi ya. Jadi di selama di sana pun saya ada 2 kali bikin khotbah pendek ya. Waktu ada di lokasi mana gitu ya. Kadang-kadang saya terdiam karena dapat input impresi di dalam hati gitu ya. Terus istri saya ngomong, cocok ngomong bengong katanya gitu ya. Jadi sebenarnya ya 10 kali saya ditegur bengong itu, 3 kali saya lagi dapat pewahyuan, 7 kalinya benar bengong. Ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini satu pewahyuan yang luar biasa. Kalau kita tahu siapa kita, kalau kita tahu apa yang ada di dalam kita, tekanan apapun dari luar seharusnya tidak merubah karakter kita, seharusnya tidak merubah keyakinan kita, tidak merubah harapan kita akan hidup yang lebih baik, yang lebih punya harapan, yang lebih maju. Saya belajar dari bangsa ini. Dia gak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang menekan mereka. Proses tetap ada Bapak Ibu ya. Galatia 6 ayat 9. Proses itu tetap ada, nggak instan tiba-tiba ceplong gitu, nggak bisa. Pemimpin mereka mengumumkan bahwa kita ini adalah manusia yang sama, berhak menikmati kemerdekaan, berhak untuk berhasil, berhak untuk bahagia, dan itu ditangkap oleh bangsanya. Dan mereka kerjasama. Sehingga dikatakan jangan kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktu, ada perjuangan yang mereka juga kerjakan, dan mereka terbukti tidak menjadi lemah, sehingga hasilnya bisa kelihatan sekarang. Ada satu kota yang 24 jam kemarin itu kotanya berkabut, ditutupin kabut 24 jam. Kita jalan itu kabut semua. Kadang-kadang mungkin waktu mereka pertama tinggal di sana mikir, ini kota kayak begini kita bisa kerja apa? Kota kayak begini apa bisa maju ya? Semuanya kabut, becek lagi karena kabut kan lembab ya. Terus ada galian-galian tanahnya jadi merah gitu ya, jadi becek. Apa bisa ya Mas? Tapi ternyata sekarang itu jadi salah satu tujuan favorit wisata dunia untuk datang ke kota mereka. Dan mereka bagus diatur semua. Ya. Jadi di mana kita berada, di situ kita bisa belajar bahwa satu nilai yang Tuhan sudah kasih kepada kita, itulah yang kita sebut modal awal kesuksesan. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa potensi. Tuhan sudah merancang kita nggak asal-asalan. Yeremia 1 ayat 5 katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi hari ini Bapak Ibu memulai tahun yang baru, kenali dulu siapa kita. Kita ini ciptaan yang secara spesial dirancang oleh Tuhan satu persatu di dalam rahim ibu kita. Enggak kebetulan, bukan jadinya nggak sengaja Bapak Ibu, tapi dirancang sama Tuhan. Aku sudah menguduskan engkau.
Artinya kita sudah dimampukan untuk hidup kudus sejak awal. Jadi jangan bilang saya nggak bisa berubah. Kita jatuh, oke. Kita bikin dosa, oke. Sampai hari ini masih suka ngumpat-ngumpat bikin dosa, oke. Tapi cukup sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita sejak awal untuk hidup kudus. Bisa. Karena itulah kita diciptakan. Jadi jangan bilang nggak bisa. Kita nggak bisa karena apa? Karena kita nggak mau lepas dari pergaulan yang salah. Karena kita takut diomongin orang. Karena kita peduli apa kata orang. Tetapi kita lupa bahwa dari awal Tuhan sudah menciptakan kita buat kudus dan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa artinya hidup kita ini membawa pesan Tuhan. Nggak usah mikir bangsa-bangsa yang jauh-jauh. Kita ngomong generasi, bahwa kita sudah jadi nabi menyampaikan pesan buat generasi di bawah kita, buat anak-anak, buat cucu-cucu. Kita sudah jadi nabi belum buat mereka. Awal tahun nih Bapak Ibu. Ayo kita mulai dengan semangat yang baru. Semua kita dikasih potensi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambaran Allah itu secara penuh dituangkan dalam hidup kita sejak dirancang di perut ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini sebelum kita mulai lebih jauh, siapa kita? Siapa yang ada di dalam kita? Sebenar-benarnya kita itu siapa? Apakah kita masih berpikir kita orang yang gagal? Apakah kita masih berpikir bahwa kita ini udah kedaluarsa, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Apakah kita sudah berpikir bahwa saya adalah orang yang mengecewakan Tuhan? Apakah kita berpikir bahwa hidup saya pasti cuma gini-gini aja, tidak akan ada perubahan, pekerjaan saya nggak akan ada perubahan, keluarga saya nggak akan ada perubahan, tidak ada pemulihan? Atau tahun ini adalah tahun awal pemulihan itu dimulai, pembangunan itu dimulai, kebangkitan itu dimulai, kemenangan itu dimulai, kebangkitan kita di dalam segala aspek kehidupan dimulai. Kenapa? Karena hari ini pesan Tuhan mengingatkan kita sejak awal, diri kita ini bukan orang gagal. Seperti bangsa itu yang dijajah ribuan tahun, tapi mereka tidak kehilangan nilai asal mereka. Hari ini mereka bangkit jadi negara dengan ekonomi tercepat di dunia. Kita juga bisa, Bapak Ibu. Ingat siapa kita di dalam Tuhan. Apa sih yang Tuhan taruh dalam kita? Ya. Apa sih modal awal kesuksesan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita? Yang pertama, Tuhan menaruh firman-Nya sebagai benih yang ditanam di dalam kita. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan cuma bacaan. Firman Tuhan bukan cuma hafalan. Apalagi sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini, kalau hafal maju ke depan dapat permen. Bukan cuma begitu. Firman Tuhan itu adalah kuasa yang Tuhan lakukan dalam menciptakan alam semesta. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Tuhan berfirman untuk hidup binatang-binatang dan pohon-pohonan, terjadi. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Itu ditaruh sebagai benih kepada setiap kita. Jadi di dalam kita ada firman yang bangun benih. Masalahnya benihnya kita siramin nggak? Kita tumbuhkan nggak? Kita pupuk nggak? Kita jaga nggak? Kita hidupi nggak? Atau sampai hari ini cuma jadi benih aja, yang cuma tunas sedikit, kering lagi. Tunas sedikit, kering lagi. Awal tahun udah ngegas aja Pak Jus. Penting awal tahun, supaya sepanjang tahun kita punya modal buat menang.
firman Tuhan menjadi benih yang Tuhan tanam sebagai nilai kita orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ada benih firman yang kalau kita hidupi, firman itu berkuasa menciptakan, mengubah, memerdekakan. Jadi di dalam setiap kita ada benih firman. Cuma kalau nggak kita tambah-tambahin, nggak baca firman, ya segitu aja. Malah kadang-kadang ketimbun, lupa. Ya. Apalagi yang menjadi modal awal kesuksesan yang Tuhan kasih. Roma 12 ayat 3 berkata begini. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi iman itu kita dapatnya dari mana? Dari mana kita dapat iman? Kita buat? Kita yang buat? Bukan. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Modal kesuksesan yang kedua setelah firman Tuhan di dalam kita, Tuhan memberi modal iman. Iman itu dari Allah. Tetapi harus kembali lagi, itu adalah benih. Harus ditumbuhkan, harus dilatih, harus dikembangkan, harus dibangun. Seringkali iman ketutup sama apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Imannya jadi ketutup. Sehingga kadang-kadang di dalam hati kita sering bertanya-tanya, itu si Sadrak, Mesak, Abednego, si Daniel, Abraham tuh makannya apa sih sampai percaya gitu sama Tuhan? Dulu belum ada Tuhan Yesus loh, yang mereka lihat sebagai contoh hidup. Mereka belum lihat loh. Itu baru janji akan ada Mesias. Kok bisa mereka percayanya sampai berani masuk ke lautan api? Kok bisa mereka berani percaya sampai masuk gua singa pun mereka terima? Kita sekarang enak ada contoh Tuhan Yesus jadi manusia menebus kita. Mereka belum ada loh. Kok bisa iman mereka lebih hebat dari kita? Karena mereka punya benih iman yang sama seperti kita. Bedanya, mereka mempelajari, melakukan Taurat, belajar Taurat setiap hari, berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Tuhan. Mereka menghidupin. Mereka tahu firman Tuhan, janji tentang Tuhan Yesus di kitab Yesaya, di kitab Daniel, tentang kedatangan Yesus. Walaupun mereka belum punya gambaran yang jelas, tapi mereka punya pengharapan. Iman yang berani bilang, Tuhanku pasti mampu membebaskan aku. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung itu. Lebih baik aku mati di dapur api. Iman Sadrak, Mesak, Abednego yang belum tahu Yesus bisa sehebat itu Bapak Ibu. Nah kita yang udah tahu Tuhan Yesus, yang sudah tahu bahwa Yesus sudah disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketika bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut, imannya kok masih kalah sama mereka? Ya kan? Kemana iman kita? Iya, berita-berita itu mengkhawatirkan. Awal tahun aja udah banyak simpang siur tuh, berita ini, berita itu. Soal presiden satu negara diculik, soal politik, soal logam mulia, soal apalah, udah bikin semua sibuk membahas itu. Tapi adakah yang sibuk membahas apa ya yang Tuhan rencanakan tahun ini untuk aku lakukan? Apa ya rencana Tuhan untuk memberkati aku tahun ini? Aku mau duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. Saya mau belajar dari Tuhan, supaya tahun ini orang boleh panik, saya akan pergi piknik. Amin. Amin. Amin.
Jangan panik, jangan ikutan panik. Khawatir pasti ada, gejolak pasti ada. Makanya awali tahun ini cari firman Tuhan. Tanya imanmu sendiri. Sampai mana imanmu hari ini? Sudah sampai mana imanmu? Apakah kita ikut sibuk ke bawah-bawah tuh berita-berita yang lain-lain yang heboh-heboh? Atau kita tetap tenang? Menunggu, menanti. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Kadang-kadang kita lagi senang-senang suka lupa. Ya Bapak Ibu, di mana iman kita? Yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 9, modal kesuksesan ketiga yang Tuhan kasih. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang ketiga, ada benih ketiga yang Tuhan tanam sebagai modal kesuksesan kita. Yang pertama firman, yang kedua iman, yang ketiga ada benih ilahi. Benih ilahi dari Tuhan yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi gimana ngukurnya? Tahun ini benih ilahi itu harus tumbuh. Artinya di dalam manapun kita hidup, di dalam pekerjaankah, rumah tanggakah, dalam pelayanankah, benih ilahi itu harus kelihatan. Tanggung jawab integritas kita harus kelihatan. Tuhan percayakan kita mengelola, tunjukkan tanggung jawabmu. Walaupun itu rasanya tidak menghasilkan, walaupun itu rasanya mengecewakan, tunjukkan tanggung jawabmu. Kita punya benih ilahi. Benih ilahi tidak mungkin ditutup. Walaupun kita saat ini mungkin belum menghidupinya. Apakah kamu melakukan tanggung jawab kamu dengan sepenuh hati? Orang tua benar-benar menjadi satu contoh, jadi pola, jadi sahabat, jadi guru, jadi teladan bagi anak-anaknya. Apakah di pekerjaan kita termasuk orang yang bisa dipercaya, yang diandalkan oleh bos kita? Atau kalau kita adalah bos, apakah kita jadi bos yang bertanggung jawab terhadap klien, terhadap vendor, terhadap bawahan kita, terhadap staf-staf kita? Kita memberikan hak mereka dengan benar. Benih ilahi itu modal kesuksesan. Dan itu nggak bisa dibantah Bapak Ibu. Dunia pun tahu. Nilai-nilai itu nggak mungkin dibantah. Yang benar ya pasti benar. Nih. Bahkan dunia tahu sini, tahu Andrew Wongso, salah satu motivator dan pencipta senam awe. Tahu senam awe? Tahu. Ya. Andrew Wongso. Dia pun berkata sebagai motivator, selamat pagi, untuk sukses tidak cukup doa saja. Butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata. Andrew Wongso sebagai motivator, trainer, pelatih untuk dunia bisnis, untuk dunia usaha, untuk dunia sipil, pun tahu ada nilai-nilai yang mesti dihidupin kalau kamu mau sukses. Kebetulan saya kenal sama beliau. Dia cerita bagaimana dia sukses. Dia tidak menyelesaikan sekolah, dan dia berjalan dari mulai jadi aktor film silat segala macam sampai menjadi motivator. Nggak cukup doa. Orang Kristen kadang-kadang doa kayak Pak Peter selalu ngomong doa, iman, tapi nggak dikerjakan, nggak ada perubahan. Orang lain nggak bisa lihat kamu berubah. Gimana modal ilahi yang kita punya? Bapak Ibu, tahun ini kalau modal ini kita pegang, coba kita ukur, apakah modal itu masih cuma benih?
Atau sudah mulai tumbuh? Atau sudah tumbuh besar? Buktinya apa? Bukan dari kita, bukan dari orang-orang dekat doang, tapi orang lain, orang dunia pun bisa menilai siapa kamu. Orang luar pun bisa menilai apakah ada nilai-nilai ilahi dalam hidup kamu. Ya? Saya jalan-jalan aja dapat pewahyuan menjadi khotbah ya Bapak. Istri saya nggak tahu loh, nggak tahu ya, nggak tahu. Kadang-kadang saya lagi dia ngajak ngomong, saya jadi kelewatan. Diajak ngomong bengong aja. Pak Bu, Roh Kudus tuh mau ngomong sama kita. Roh Kudus tuh mau ngomong sama kita. Masalahnya kita nggak buka kuping, nggak buka hati, nggak buka setiap saat buat dia. Orang Kristen kebanyakan ngomong. Kita dengan baca-baca sana sini, lalu kita posting, tapi kita tidak ambil intinya, kita renungkan untuk menghidupi benih firman, iman, ilahi dalam hidup kita. Postingan itu cuma jadi bacaan rohani, tidak menyirami benih yang harusnya kita tumbuhkan di dalam hati kita, dalam perenungan, bukan dalam kehebohan. Tahun ini sudah siapkan saat teduh kita, bro. Sudah siapkan waktu teduh untuk memulai tahun baru ini sama Tuhan, bro. Saya nikmatin Bapak Ibu. Malam-malam dingin-dingin, yang nemenin saya udah tutupan selimut, baju 3 lapis, selimut dua-duanya diambil sama dia. Di dalam keheningan, tempat yang berkabut, saya nikmatin bagaimana Tuhan mengajar saya. Tuhan membukakan kisah Keluaran 14 ayat 19 sampai 20, di mana tiang awan pada waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, tiang awan yang tadinya di depan memimpin bangsa Israel diputar menjadi ke belakangnya, dan itu menutupi pandangan dari bangsa Mesir sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Di dalam kabut itu Tuhan ngajarin saya, bahkan kabut pun itu adalah tangan Tuhan yang bisa dipakai memberkati kita. Kabut membuat kita nggak kelihatan, tetapi di balik itu tangan Tuhan tetap bekerja. Dan kota itu jadi hidup. Kota itu jadi tujuan wisata yang ramai luar biasa karena kabut yang dipikir itu mempersulit hidup. Jadi apa hari ini kabutnya Bapak Ibu? Apakah hidup rasanya nggak tahu ke depan mau gimana? Saya mau kasih tahu, nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu, kita punya nilai-nilai, modal kesuksesan, benih dari Tuhan di dalam kita. Kita nggak perlu tahu besok ada apa. Yang perlu kita tahu, apakah benih kita yang dari Tuhan itu sudah kita tumbuhkan atau belum. Amin. Maka memasuki hari esok, kita pasti akan melihat kemenangan. Bapak Ibu ayo berani, tahun ini jangan takut. Jangan takut apapun kata orang. Jangan menyalahkan sekeliling. Jangan selalu mempersalahkan keadaan orang lain, ini, itu. Ujilah dirimu sendiri, 2 Korintus 13 ayat 5. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di mana iman kita hari ini, di awal tahun ini? Masihkah kita punya semangat yang sama seperti waktu kita gak punya masalah beberapa tahun yang lalu? Waktu kita belum sakit beberapa tahun yang lalu? Waktu kita belum bangkrut beberapa tahun yang lalu? Masihkah iman kita sama? Atau kita mau nyalahin orang yang nipu kita? Mau nyalahin orang yang bikin kita kecewa?
Nyalahin sana, nyalahin sini, nyalahin COVID, nyalahin itu. Uji dirimu sendiri. Bangsa Vietnam bisa bertahan, mempertahankan nilai yang Tuhan berikan sama mereka. Kita sebagai bangsa pilihan, Imamat Rajani, umat pilihan Tuhan, bisakah kita seperti itu mempertahankan nilai? Saya mau tutup dengan satu ilustrasi cerita. Ada satu kelompok orang-orang sudah STW. Tahu ya STW ya? Setengah tuwek. Lagi reunian, ya, reunian. Mereka kumpul reuni setelah sekian puluh tahun nggak ketemu, dan banyak dari mereka ini udah sukses. Ada yang jadi pengacara, jadi dokter, polisi, pilot, pengusaha, banyak kumpul. Awalnya mereka akan saling cerita nih. Oh iya, dan gua begini, wah, ya dari gua cuma junior, jadi senior, jadi manajer, wah pokoknya mereka cerita kesuksesannya. Tapi berlanjutnya ceritanya tapi ya stres loh kerjaan gua. Kerjaan gua tuh ya, wah gua bisa saingan kiri kanan, banyak yang dicurangin, nanti atasan berubah apa. Mereka jadi cerita tentang masalah hidup, beban hidup, stresnya mereka. Ya, dari cerita sukses jadi cerita stres, gitu ya. Ada salah satu teman mereka ini, yang tuan rumahnya ini, itu profesor. Dia bilang, bentar ya, kalian cerita dulu aja, saya masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, lalu dia keluar bawa satu teko kopi dan gelas sejumlah dengan orang-orang yang tamunya yang hadir. Katakanlah 10 gelas. Dan gelasnya ini beda-beda. Karena mungkin dia nggak punya ya yang seragam gitu ya. Dia bawa beda-beda. Ada gelas plastik, ada gelas keramik, ada gelas kaleng, ada gelas yang kristal. Jadi gelasnya macam-macam. Lalu dia bagikanlah kepada tamu-tamunya tadi minum kopi. Nah, setelah selesai dia bilang, gimana? Kopinya enak? Enak banget nih. Beli di mana nih kopinya, enak banget. Oke. Tapi saya perhatikan gini katanya. Tadi saya bawa gelas bermacam-macam. Saya bawa 12 gelas, tamunya ada 10. Tahu nggak 2 gelas yang disisakan yang mana? 2 gelas yang paling murah, yang paling sederhana, itu nggak ada yang ngambil. Yang plastik, yang kaleng nggak diambil. Kalau yang keramik, yang kristal, yang bagus-bagus lah. Apa yang mau dia sampaikan? Pak, Bu, kopinya sama, rasanya enak. Tetapi yang membedakan kenapa semua orang itu bisa cerita tentang stres mereka, karena mereka menaruh standar mereka sendiri. Kalau saya mau minum kopi itu harus pakai gelas yang keramik. Kalau saya mau minum kopi itu harus yang kristal yang paling mahal. Kalau saya mau minum kopi itu, saya mau gelas yang unik nih, yang langka nih. Jadi kesetresan mereka adalah karena setiap kita pasang standar hidup kita sendiri sesuai keinginan kita, sesuai dengan perbandingan yang kita lihat. Padahal kopinya sama, enaknya sama. Kok ada yang pakai gelas sederhana bisa menikmati? Kok kamu yang pakai gelas mahal nggak bisa nikmatin, padahal rasa kopinya sama? Karena kita sudah menaruh standar hidup kita sesuai keinginan kita, hawa nafsu kita, perbandingan pengen kayak orang lain, patokannya jadi orang lain harus seperti itu, sehingga kita nggak bisa nikmatin kopi yang enak, yang sama, yang dinikmati orang lain, dan dia bisa nikmatin. Dia bisa bersyukur. Dia bisa bilang, kopi ini enak, saya suka sekali. Tapi kamu nggak bisa, kenapa? Gelasnya kurang bagus. Gelasnya nggak seperti yang saya mau. Apa yang ada di luar menentukan kita bahagia atau tidak.
Itulah kesalahan mereka sehingga mereka stres. Padahal berkat yang sama, kebaikan Tuhan yang sama, modal sukses yang sama Tuhan kasih sama kita. Ada yang bisa bersyukur, ada yang bisa menumbuhkan, ada yang bisa menikmati, tapi banyak yang gagal menikmati. Siapa kita? Apa yang sudah Tuhan kasih dalam kita? Tahun ini bersyukur. Bersyukur. Modalnya sama. Mungkin startnya beda dan akhirnya beda, tetapi ujungnya tetap namanya kesuksesan bagi kita. Ada yang bilang, dia mah enak, lahir jadi anak orang kaya, jebrot, udah banyak duit. Tapi kan kesuksesan dia sampai di mana kita nggak tahu. Tapi bangsa Vietnam juga nggak bilang ngiri itu sama bangsa lain. Kok dia mah enak, begitu proklamasi kemerdekaan langsung merdeka. Saya kok enggak. Tapi pada akhirnya dia bisa menunjukkan dia maju. Dia bisa akhirnya menunjukkan ekonominya berkembang dengan pesat. Mentalitasnya yang ada di dalam mereka jaga, mereka tumbuhkan. Bagaimana jemaah di tempat ini? Apa nilai yang kita punya di sini? GBI Kemenangan adalah orang-orang yang diberikan modal-modal kemenangan. Siap buat menang tahun ini. Amin. Yo Bapak Ibu, modal sudah dikasih. Ada yang sudah mulai menumbuhkan, ada yang belum. Ada yang sudah mulai menikmati, ada yang masih proses. Jangan menyerah, jangan berhenti. Karena modal itu tidak akan ditarik balik sama Tuhan. Tapi kita mau nikmatin atau tidak, keputusan kita. Amin. Kita tutup mata kita. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku. Ayo katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, Tuhan sudah memberikan modal firman-Nya kepada kita. Tuhan sudah memberikan modal iman untuk kita menjalani hari-hari kita. Dan Tuhan sudah memberikan modal ilahi untuk kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan taruh standarmu pada perhitunganmu sendiri. Jangan taruh standar kebahagiaanmu atas dasar hidup orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan bentuk-bentuk yang di luar yang kau lihat. Tapi lihatlah bahwa sejak dulu Tuhan sudah taruh modal untuk bahagia. Tuhan sudah taruh modal untuk berhasil. Tuhan sudah taruh modal untuk mengampuni. Tuhan sudah taruh modal untuk mengasihi, memaafkan, untuk berubah. Kau tidak bahagia karena kau keraskan hatimu. Engkau tidak bahagia karena engkau tidak menumbuhkan modal yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Engkau pikir kau berbuah. Yuk hari ini kita bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata hidup kita ini sudah diberikan modal untuk berhasil.
untuk bahagia, untuk bersyukur, untuk menang. Jalani 2026 dengan keberanian bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan selalu baik, tidak berkesudahan kasih setianya. Saya kasih waktu Bapak Ibu. Ayo kita bicara sama Tuhan. Bapak, ini aku memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Aku berserah kepadamu. Aku taruh kebahagiaanku di dalam kasih-Mu. Aku taruh kepuasan hatiku di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan karena aku melihat kekurangan di sana sini, tetapi biarlah aku bisa melihat ada kesempatan selama aku hidup, karena aku sudah diberikan modal oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik, untuk membangun hidupku, untuk melakukan perubahan, untuk berani melakukan hal yang baru dalam hidupku. Berubahlah. Satu pesan Tuhan yang sangat jelas tahun ini. Kalau engkau tidak menyadari bahwa engkau dicintai oleh Tuhan, engkau akan hidup di dalam kekhawatiran di tahun ini. Maka itu hari ini, dengar, Tuhan berkata, tidak berkesudahan kasih Tuhan kepadamu. Tidak ada habis-habisnya kasih Tuhan kepadamu. Jangan takut. Jangan menjadi lemah. Hadapi dan berani. Hadapi dan berani. Jalani perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Hidupi modal yang Tuhan sudah kasih. Bangkitkan modal yang Tuhan sudah kasih. Perkatakan imanmu. Perkatakan imanmu. Maka tahun 2026 akan jadi tahun pemulihan, akan jadi tahun yang penuh berkat, akan jadi tahun yang penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.